Di sini pada hari ini Ana menjadi CEO host. Mungkin Ukti Asma sepertinya belum membaca, Ustazah. Oh iya, belum ya? Oh iya. Dari Asma dulu berarti ya, silahkan. Nah, Ustazah. Pada pertemuan hari ini kami akan membacakan Sirah Nabi. Yang pertama akan dibacakan oleh Ukti Asma. Kepada Ukti Asma, Ana persilahkan. Naam, jazakumullah khairan. Ya, saya akan melanjutkan bacaan yang kemarin. Ya, mulai dari Isra Mi'raj ya. Ya, Isra Mi'raj. Di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekat, sementara tekanan dari pihak orang kafir Quraisy kian bertambah. Terjadilah sebuah peristiwa besar yang selalu disebut dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disepakati secara pasti kapan persisnya peristiwa ini terjadi. Namun yang pasti adalah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir masa keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, diperjalankan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian di sana beliau singgah dan menjadi imam sholat bagi para nabi. Sementara buraq diikat di lingkaran pintu Masjidil Aqsa. Pada malam itu juga, beliau dengan buraqnya Mi'raj atau naik dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Satu demi satu lapisan langit beliau lewati. Dan setiap kali beliau melewati sebuah lapisan langit, beliau menemui para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam di langit pertama hingga Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Beliau memberikan salam kepada mereka dan mereka menyambutnya dengan menjawab salam beliau seraya mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur, kemudian beliau naik lagi menemui Allah Ta'ala. Beliau mendekat kepadanya, lalu Allah memberikan wahyunya, yaitu tentang perintah salat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Setelah itu, beliau kembali, lalu menemui Nabi Musa alaihi salam. Beliau bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Beliau menjawab, 50 salat. Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, umatmu tidak akan kuat dengan perintah itu. Kembalilah menemui Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril kembali menemui Allah Ta'ala. Begitu seterusnya. Beliau bolak-balik antara menemui Allah Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salam untuk meminta keringanan kewajiban sholat bagi umatnya. Hingga akhirnya Allah memberikan kewajiban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salam masih memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali. Namun kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena merasa malu sudah sekian kali meminta keringanan dari Allah Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan beberapa hal, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan khamar dan susu. Beliau memilih susu. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk atas fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat. Yang kedua, beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim.
Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu. Lalu api itu keluar dari duburnya. Yang ketiga, beliau juga melihat mereka memakan riba, memiliki perut besar yang karenanya tidak dapat bergerak. Yang keempat, mereka juga melihat para pezina. Di hadapan mereka terdapat daging segar yang baik dan di sampingnya terdapat daging bangkai berbau busuk. Mereka memakan bangkai yang berbau busuk tersebut dan meninggalkan daging yang baik. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebesaran Allah tersebut kepada kaumnya. Namun mereka mengingkarinya dengan keras. Mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah memperlihatkan baginya masjid tersebut sehingga beliau dapat melihatnya dengan jelas. Lalu beliau terangkan ciri-cirinya sehingga mereka tak dapat membantahnya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan rombongan yang dilihatnya ketika pulang dari Isra Mi'raj. Maka beliau sampaikan tentang waktu kedatangannya, bahkan disampaikan pula onta yang berada di depan rombongan tersebut. Ternyata semua persis seperti apa yang beliau sampaikan. Namun dengan semua itu orang-orang kafir justru semakin mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin bertambah kekafirannya. Diriwayatkan bahwa julukan As-Siddiq yang membenarkan bagi Abu Bakar As-Siddiq berawal dari pembenaran beliau terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, sementara orang-orang kafir mendustakannya. Al-Quran menjelaskan dengan ringkas tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj dalam ayatnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Isra ayat 1. Baiat Aqabah pertama. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ada 6 pemuda Madinah yang masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 kenabian, dan mereka berjanji untuk menyampaikan misi yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya. Maka di antara hasilnya, pada musim haji tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang di antara mereka. Adalah 5 orang yang sebelumnya telah masuk Islam, ditambah 7 orang lagi selain mereka, yaitu yang pertama, Mu'adz bin Al-Haris ibnu Afra, yang kedua, Zakwan bin Abdul Qais, yang ketiga, Ubadah bin As-Samit, yang keempat, Yazid bin Sa'labah, yang kelima, Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlihi, yang keenam, Abu Haytham ibnu Taihan, yang ketujuh, Uwaim ibnu Sa'idah. 2 nama terakhir berasal dari suku Aus, dan sisanya dari Hazrat. Mereka segera menghubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu di Aqabah Mina. Lalu mereka berbaiat atau sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjanji tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak melakukan dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duta Islam ke Madinah. Setelah baiat dan seusai musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus bersama orang-orang yang berbaiat tersebut duta pertama ke Yastrib atau Madinah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslimin di sana dan memberikan pemahaman agama serta menyebarkan Islam kepada mereka yang masih melakukan kesyirikan. Untuk tugas yang berat namun mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih salah seorang pemuda Islam generasi pertama, yaitu Mus'ab ibnu Umar al-Abdari radhiyallahu anhu. Kesuksesan dakwah Mus'ab. Di Madinah, Mus'ab tinggal bersama As'ad ibn Zurarah. Dari sanalah mereka menyebarkan Islam dengan penuh semangat.
Usaha mereka ternyata membuahkan hasil. Di antara keberhasilan dakwahnya di Madinah adalah Islamnya Sa'ad ibn Mu'adz dan Usaid ibn al-Khudair, dua orang pemimpin Bani Abdi al-Ashhal, karena setelah keduanya masuk Islam, semua orang dari sukunya berbondong-bondong menyatakan masuk Islam, kecuali ada seseorang yang terlambat masuk Islam, yaitu Usairam, yang masuk Islam di tengah perang Uhud. Kemudian dia langsung ikut berperang dalam barisan kaum muslimin, dan akhirnya syahid dalam peperangan tersebut. Padahal belum pernah sekalipun dia bersujud kepada Allah Ta'ala karena singkatnya waktu beriman yang dia lalui. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar tentangnya. Amila qalilan wa ujiro kasiron. Beramal sedikit namun pahalanya banyak. Demikianlah seterusnya. Mus'ab berdakwah di Madinah sehingga tidak ada lagi rumah di kalangan Ansor, kecuali di dalamnya terdapat pria atau wanita muslim. Sebelum datang musim haji berikutnya, tahun ke-13 kenabian, Mus'ab ibnu Umar kembali ke Mekah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sambutan luar biasa dari masyarakat Madinah atas dakwah yang dilakukannya. Baiat Aqabah kedua. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, kaum muslimin dari Madinah yang berjumlah 70-an ikut dalam rombongan orang-orang musyrik untuk melakukan ibadah haji. Setibanya di sana, mereka segera menghubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan rahasia sepakat bertemu di tengah hari-hari tasyrik di suatu lembah Aqabah dekat Jumrah Ula di Mina untuk melakukan baiat. Pada hari yang telah ditentukan, di tengah malam yang gelap gulita, sambil mengendap-endap agar tidak diketahui rombongan kaum musyrikin, mereka pergi ke lembah Aqabah. Mereka saat itu berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita, yakni Nusaybah bintu Ka'ab atau Ummu Amarah dan Asma bintu Amr atau Ummu Mani. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abbas ibnu Abdul Muthalib yang saat itu masih memeluk agama kaumnya. Namun dengan senang hati dia turut menghadirinya. Sebelum melakukan baiat, Jabir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, atas apa kami harus berbaiat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian harus patuh dan taat baiat saat giat maupun malas, harus bersedekah baik saat susah maupun senang, harus memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, harus berjuang di jalan Allah dan jangan mundur walaupun hinaan orang, harus menolong jika aku datang ke tempat kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan anak istri kalian, dan balasan bagi kalian adalah surga." Setelah masing-masing pihak memahami satu persatu isi baiat yang akan mereka ucapkan dan sadar akan konsekuensi yang berat, serta kesiapan mereka untuk melaksanakan baiat tersebut, maka mulailah satu persatu mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berjabat tangan. Adapun kedua wanita yang turut serta dalam baiat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mengambil baiatnya dengan ucapan saja, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikianlah baiat Aqabah kedua yang juga dikenal dengan baiat Aqabah Al-Kubra berakhir dengan penuh persaudaraan dan komitmen yang teguh untuk saling membela Islam. Dari sinilah kekuatan Islam yang akan menggetarkan dunia sedang diayunkan. Nah, sudah 7 lembar ya. Jazakillah khairan kepada Kak Asma karena telah membacakan kepada kita. Iya. Pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh
Azhar Diakuntari. Kepadanya, Ana persilahkan. 12 orang nukib atau kepala regu. Setelah baiat selesai dilaksanakan, Rasulullah SAW minta kepada peserta baiat tersebut untuk menunjuk 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin dan diserahkan tanggung jawab atas regunya masing-masing dalam melaksanakan isi baiat tersebut. Maka segera saja mereka memilih 12 orang tersebut, 11 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari Aus. Setan mengetahui peristiwa baiat. Pada detik-detik terakhir, setan mengetahui adanya baiat tersebut. Namun karena sempitnya waktu, tidak mungkin baginya menyampaikan hal itu kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka melakukan penyergapan mendadak. Akhirnya, dia naik ke sebuah bukit lalu berteriak tentang pertemuan itu. Rasulullah SAW yang mendengarkan teriakan setan tersebut segera memerintahkan para peserta baiat untuk kembali ke rombongannya. Pada awalnya, mereka siap untuk menghadapi kaum musyrikin. Namun, Rasulullah SAW katakan bahwa beliau belum diperintahkan untuk itu. Lalu mereka kembali dan tidur di tengah rombongannya hingga pagi. Keesokan harinya, kaum Quraisy mendatangi perkemahan penduduk Yatsrib untuk memprotes dengan keras adanya perjanjian tersebut kepada para pemimpin rombongan kaum musyrikin Madinah. Karena mereka mengetahui bahaya besar dari pertemuan itu bagi mereka. Tentu saja para pemimpin rombongan, karena memang hal tersebut dilakukan dengan sangat rahasia, menolak mentah-mentah tuduhan orang kafir Quraisy. Sementara orang-orang muslim hanya dapat saling memandang satu sama lain, tidak menyangkal dan tidak mengiyakan. Akhirnya, para pemimpin Quraisy membenarkan ucapan pemimpin kaum musyrikin dari Madinah, lalu mereka kembali dengan tangan hampa. Poin selanjutnya, hijrah ke Madinah. Pionir-pionir hijrah. Setelah selesai baiat Aqobah kedua dan setelah Islam mendapatkan wilayah yang siap menampung mereka, maka sejak saat itu Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Tantangan hijrah sangatlah berat. Para sahabat harus menanggung berbagai macam resiko agar dapat hijrah. Ada yang meninggalkan sanak saudaranya, hartanya, bahkan ada yang terancam jiwanya. Belum lagi meninggalkan kampung halaman yang sudah pasti berat bagi setiap orang. Namun, demikian satu persatu kaum muslimin berhasil melakukan hijrah ke Madinah. Mereka umumnya pergi berkelompok-kelompok dan dengan sembunyi-sembunyi, sedikit saja yang pergi dengan terang-terangan. Selang 2 bulan lebih beberapa hari setelah baiat Aqobah kedua, akhirnya tidak ada kaum muslimin yang tersisa kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, serta mereka yang ditahan oleh kaum musyrikin. Sementara itu, Rasulullah SAW tengah menunggu-nunggu saat Allah mengizinkannya berhijrah. Abu Bakar yang saat itu telah bersiap-siap untuk hijrah, diminta Rasulullah SAW untuk ikut menemaninya. Parlemen Quraisy atau Darun Nadwah. Setelah mengetahui kepergian para sahabat Rasulullah SAW ke Madinah, kaum kafir Quraisy mengalami kekalutan. Bayang-bayang bahaya besar ada di depan mereka secara ideologis dan betul pengaruh Rasulullah terhadap para sahabatnya untuk membela dan memperjuangkan akidahnya. Apalagi jika dalam kekuatan kaum muslimin Madinah yang kini telah bersatu setelah sekian lama dilanda pertikaian antar suku. Di sisi lain, tata kota Madinah sangat strategis. Kota tersebut merupakan tempat lalu lalang kafilah dagang dari Yaman ke Syam. Saat itu penduduk Mekah biasa melakukan sangat tinggi, dan semua itu tergantung dengan kondisi keamanan di jalur tersebut. Bertitik tolak dari hal itu, para pembesar Quraisy sepakat berkumpul untuk membicarakan cara paling efektif untuk menghadapi bahaya tersebut. Maka pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 Kenabian, diadakan pertemuan yang paling penting dalam sejarah suku Quraisy di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat yang biasa mereka gunakan untuk bermusyawarah, membicarakan masalah-masalah penting di tengah masyarakat. Pada pertemuan tersebut, yang dibawa Rasulullah SAW, pertemuan tersebut, seorang tua yang mengaku dirinya sebagai orang tua dari Najd. Sebenarnya dia adalah setan yang menyerupai manusia.
Setelah berembuk sekian lama, akhirnya mereka sampai pada kesepakatan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan itu diambil setelah Abu Jahal menyampaikan pendapat tersebut dengan cara setiap suku mengirimkan seorang pemudanya gagah perkasa serta dibekali sebilah pedang yang tajam. Kemudian mereka diperintahkan secara bersama membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat inilah yang disepakati dan ternyata dikuatkan oleh orang tua dari Najd tadi. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kesepakatan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, Malaikat Jibril segera memberitahu Rasulullah tentang rencana makar mereka. Dia juga memberitahukan bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkannya untuk melakukan hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menuju rumah Abu Bakar di siang hari yang terik dan pada waktu yang biasanya jarang orang lalu lalang. Sampainya di rumah Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepadanya agar tidak ada seorang pun keluarganya yang berada di dalam, karena dia akan menerangkan rencana perjalanan hijrahnya kepadanya. Abu Bakar sangat gembira dengan dipilihnya dia sebagai teman yang mendampingi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya menunggu datangnya malam. Pengepungan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, para pembesar suku Quraisy sudah bersiap untuk melaksanakan rencana mereka. Rencana sudah mereka susun di siang harinya secara matang. Mereka telah memilih 11 orang dari masing-masing suku untuk menunaikan tugas tersebut. Ketika gelap malam mulai tiba, mereka bergerak dan mengintai rumah Rasulullah. Jika mereka melihat beliau telah tertidur, maka eksekusi tersebut akan mereka lakukan. Berdasarkan kesepakatan, eksekusi tersebut akan mereka lakukan pada pertengahan malam. Mereka sangat yakin eksekusi tersebut akan berhasil dilaksanakan. Namun, di balik semua itu ada Allah Ta'ala yang selalu melindungi hambanya dan berbuat sesuai kehendaknya. Dia berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Maka pada waktu yang sangat kritis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar menerobos kepungan mereka yang saat itu penglihatannya Allah cabut sehingga tidak melihat Rasulullah. Bahkan beliau sempat mengambil tanah dalam 2 genggam tangannya dan menuangkannya di atas kepala-kepala mereka. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian pada malam itu juga Rasulullah SAW berjalan menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara itu, para pengepung rumah Rasulullah SAW masih menunggu-nunggu waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. Namun, seseorang datang melewati tempat mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Orang tersebut lantas berkata, "Kalian telah tertipu dan gagal. Demi Allah, dia telah pergi meninggalkan kalian dan dia telah menuangkan debu di atas kepala kalian." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Lalu mereka membersihkan debu dari kepala mereka. Maka mereka segera masuk ke rumah dan melihat ada seorang yang sedang tidur. Mereka mengira bahwa dia adalah Rasulullah SAW yang sedang tidur di balik selimutnya. Namun ternyata yang tidur di tempat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari rumah menuju gua. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya pada malam 27 Safar tahun 14 Kenabian. Lalu beliau mendatangi rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lewat pintu belakang mereka berdua segera bertolak keluar. Kemudian lewat pintu belakang mereka berdua segera bertolak keluar Mekah sebelum terbit fajar.
Rasulullah SAW menyadari betul bahwa ketika orang kafir Quraisy mengetahuinya hijrah ke Madinah, mereka akan dengan sekuat tenaga mencegahnya. Dan yang paling pertama mereka lakukan adalah mengejar Rasulullah SAW lewat jalur yang biasa digunakan untuk menuju Madinah, yaitu ke arah utara. Karena itu, untuk menghindari kejaran mereka, Rasulullah SAW menempuh jalur yang berlawanan sama sekali, yaitu berjalan ke arah selatan menuju ke negeri Yaman. Beliau dan Abu Bakar terus berjalan hingga sekian mil sampai kemudian mereka tiba di Gunung Sur, gunung yang tinggi menjulang dengan jalan yang curam serta sulit didaki. Lalu pada ketinggian gunung tersebut, mereka beristirahat di sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Sur. Sudah 7 halaman ya. Jazakumullahu khairan kepada Ukhtina Azhar. Untuk pembacaan yang berikutnya akan dibacakan oleh Ukhtina Jinda Intan. Kepadanya, Ana persilahkan. Bismillah. Di Gua Sur. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar melarang Rasulullah SAW masuk lebih dahulu sebelum dirinya, supaya jika terjadi sesuatu, hanya akan menimpa dirinya. Kemudian, setelah masuk ke dalam gua, beliau mendapati banyak lubang di dalamnya. Maka dia sobek kainnya untuk menyumpal lubang tersebut, hingga tersisa 2 lubang yang tidak terdapat lagi sisa kain untuk menyumpalnya. Akhirnya, kedua kakinya dijulurkan untuk menutupi kedua lubang tersebut. Setelah itu, baru beliau mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk. Maka, masuklah Rasulullah SAW. Lalu beliau berbaring dan tidur di atas pangkuannya. Sebagai bukti kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW, beliau tetap menahan kakinya, menutupi lubang itu agar Rasulullah SAW tidak terbangun dari tidurnya. Meskipun kakinya dipatuk sesuatu dari dalam lubang tersebut, beliau tahan sakitnya hingga air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah SAW hingga beliau terbangun. Setelah mengetahui sebabnya, maka Rasulullah SAW meludahi kaki beliau hingga hilang rasa sakitnya. Di dalam gua tersebut, mereka menetap selama 3 malam. Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq setiap malam menemui keduanya untuk menyampaikan berita yang dia dengar dari kaum Quraisy di siang hari. Lalu menjelang fajar, dia segera pulang, sehingga pagi harinya sudah berada di tengah masyarakat Mekah tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Amir bin Fuhaira, budak Abu Bakar, menggembala kambing di sekitar tempat tersebut. Dia bertugas memberikan hasil perahan susu kambingnya kepada mereka berdua. Juga untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar dengan menggiring kambingnya pada bekas-bekas tapaknya. Di sisi lain, kaum Quraisy sangat galau ketika mereka tidak juga dapat menemukan Rasulullah SAW hingga pagi hari. Mereka segera memukul Ali bin Abi Thalib, diseretnya dia ke Ka'bah, dan ditahan di sana selama beberapa jam. Namun, mereka tidak mendapatkan berita apa-apa darinya. Mereka pun mendatangi rumah Abu Bakar, juga tidak mendapatinya. Asma yang ketika itu ditanya tentang keberadaan Abu Bakar, menyatakan tidak tahu. Abu Jahal menamparnya dengan keras, hingga anting-antingnya terlepas. Kaum kafir Quraisy segera mengumumkan sayembara dengan hadiah 100 onta bagi siapa saja yang dapat menangkap Rasulullah SAW hidup atau mati. Setelah mengumumkan pengumuman tersebut, semakin banyak orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh ke segala penjuru. Bahkan di antara mereka ada yang sudah tinggal beberapa langkah di depan Gua Sur. Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki mereka tampak di mulut gua. Seandainya mereka menunduk sedikit saja, niscaya mereka segera menemukannya. Abu Bakar yang ketakutan khawatir mereka akan menemukan Rasulullah SAW. Namun beliau SAW menenangkan dengan bersabda, "Ma zonnuka ya Abu Bakar, yasnainillah thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar dengan 2 orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Dan akhirnya
Para pencari itu meninggalkan tempat tersebut, menuju Madinah. Ketika upaya pencarian sudah mulai reda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap berangkat menuju Madinah. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyewa Abdullah bin Uraikid al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Mereka telah berjanji untuk bertemu di depan Gua Sur setelah 3 malam berikutnya dengan 2 hewan tunggangan. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar bertugas menyiapkan perbekalan makanan bagi keduanya. Untuk membawa 2 tempat makanan, dia harus memotong ikat pinggangnya menjadi 2. Satu untuk mengikat ransum makanannya, dan satu lagi untuk dia pakai sebagai ikat pinggang. Sehingga dia dikenal dengan sebutan Zatun Nitokoin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid yang saat itu masih kafir namun dipercaya oleh mereka. Pertama-tama, mereka lewat arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pantai, hingga sampai pada tempat yang tidak biasa dilalui orang. Mereka mengubah haluan ke arah utara dekat Laut Merah, lalu menempuh jalur yang tidak biasa dilalui manusia. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh Suraqah, yang mengetahui berita perjalanan mereka dari seseorang. Namun, ketika jarak mereka sudah sangat dekat, berkali-kali kuda yang ditunggangi Suraqah tersungkur, tidak dapat berjalan. Sampai akhirnya dia membatalkan rencananya untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singgah di Kubah. Pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian atau tahun pertama Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kubah. Di sana beliau kesehatan padanya, berkahilah takaran dan ukurannya, pindahkanlah penyakit demamnya dan tempatkanlah di Ju'fah. Sampai di sini berakhirlah periode pertama bagian kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu periode dakwah di Mekah. Masih ya, Nak? Nah, masih 5 halaman.
2 halaman lagi ya. Fase Madinah. Komposisi penduduk Madinah. Masyarakat Madinah ketika kedatangan Rasulullah SAW terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, kaum muslimin yang terdiri dari kalangan muhajirin dan ansor. Meskipun mereka telah masuk Islam, namun tugas Rasulullah SAW tidak hanya sampai di situ, tapi bagaimana menata mereka menjadi muslim berkualitas yang memiliki pemahaman terhadap agamanya dan mampu merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah lain yang dihadapi adalah kesenjangan sosial antara kaum ansor yang berada dan kaum muhajirin yang miskin, tidak memiliki harta benda. Yang kedua, kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang sudah ragu terhadap keyakinan syiriknya dan tidak menyimpan dendam kusuma terhadap Islam, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Namun, ada juga yang tetap memusuhi Islam dalam kesyirikannya, namun tidak berani berbuat apa-apa karena kekuatan kaum muslimin yang semakin besar. Akhirnya, mereka lakukan adalah berpura-pura masuk Islam, sambil tetap menyembunyikan kekufuran dan kebenciannya terhadap Islam. Merekalah orang-orang munafik dengan tokohnya Abdullah bin Ubay. Yang ketiga, kaum Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari ras Yahudi yang sudah bercampur baur dengan masyarakat Arab Madinah, namun tetap menjaga aturan-aturan dan adat mereka dan adat istiadat mereka, dan tentu saja keyakinannya. Merekalah yang selama ini menguasai perekonomian masyarakat Madinah dan dikenal sebagai orang-orang yang banyak memiliki keahlian. Kedatangan Islam di kota Madinah, mereka sikapi dengan pandangan kebencian dan kedengkian. Di Madinah saat itu, terdapat 3 suku Yahudi yang terkenal, yaitu Bani Koinuko, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraizoh. Kesemuanya memiliki karakteristiknya sendiri untuk dihadapi dengan sikap berbeda namun tetap tepat dalam rangka membangun masyarakat baru yang kokoh dan kuat. Jazakumullahu khairan kepada Ukhtina Dinda karena telah membacakannya kepada kami. Untuk halaman berikutnya akan dibacakan oleh Ukhtina Dwi Yusya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jazakillahu khairan Aina. Bismillah. Membangun masyarakat baru. Membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Lokasinya diambil di tempat mendekamnya unta Rasulullah SAW saat pertama kali beliau tiba di Madinah. Tanah tersebut dibeli dari 2 orang anak yatim. Pembangunan masjid dimulai dan Rasulullah SAW terlibat langsung di dalamnya. Beliau mengangkat batu bata seraya melantunkan bait. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang ansor dan muhajirin. Hal tersebut tentu saja menambah semangat para sahabat untuk bekerja. Kiblat masjid menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Kedua sisinya dibuat dari batu, sementara dinding masjid terbuat dari bata dan tanah. Sedang atapnya dari pelapah kurma dan tiangnya dari pangkal pohon korma. Sedang lantainya dihamparkan batu kerikil dan pasir. Pintunya ada 3, panjang masjid dan kiblat hingga ke belakang kurang lebih 100 hasta. Begitu juga lebarnya. Pondasinya sekitar 3 hasta. Selesai membangun masjid, Rasulullah SAW membangun perumahan untuk istri-istrinya yang terbuat dari tanah liat dengan atap pelapah kurma. Kemudian beliau pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid Nabawi pada saat itu, selain sebagai tempat sholat, juga merupakan tempat berkumpul kaum muslimin untuk membicarakan berbagai hal penting dan menyelesaikan berbagai perkara di antara mereka. Selain itu, berfungsi juga sebagai tempat tinggal bagi kalangan muhajirin yang tidak mendapatkan tempat tinggal atau sanak saudara di Madinah.
mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Hal tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik. Saat itu berkumpul 90 orang, sebagian dari kalangan Ansor dan sebagian lagi dari kalangan Muhajirin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong-menolong dan saling mewarisi. Hingga kemudian Allah menurunkan ayatnya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya telah berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Quran surat Al-Anfal ayat 75. Maka setelah itu waris hanya diberikan kepada kerabat, namun persaudaraan mereka tetap berlaku. Persaudaraan tersebut benar-benar diwujudkan oleh kaum muslimin dengan kesungguhan. Orang-orang Ansor sangat besar perhatiannya terhadap saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Mereka sangat mengasihi saudaranya, mengorbankan hartanya, bahkan lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri kesusahan. Itsar. Sementara kaum Muhajirin menerimanya dengan sewajarnya, tidak menjadikan sebagai kesempatan yang berlebihan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad berkata, saya orang Ansor yang kaya, saya akan bagi dua harta saya dan saya memiliki dua istri. Yang mana yang kamu suka, sebutkan saja, saya akan menceraikannya dan jika telah selesai iddahnya, nikahilah. Namun dengan santun Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Mohon tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah. Lalu saat menunjukkan kepadanya pasar Bani Qainuqa untuk melakukan kegiatan perdagangan di sana. Dan tak beberapa lama dia sudah dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Tindakan mempersaudarakan ini sangat efektif dalam mengatasi problem kesenjangan sosial antara kaum Muhajirin dan Ansor. Perjanjian Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian antar sesama Muslim. Ada 16 butir isi perjanjian yang secara umum berisi tentang perintah untuk bersatu dan saling tolong-menolong, larangan menzolimi, menjaga kehormatan jiwa dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dari semua perselisihan di antara mereka. Dengan adanya perjanjian tersebut, kekuatan sendi-sendi masyarakat semakin kokoh, bahkan tidak hanya sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik para sahabat agar menjadi pribadi-pribadi mukmin yang berkualitas, berjiwa suci, berakhlak mulia, menanamkan kasih sayang, bersaudara, dan beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya, Islam apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, nut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Di lain waktu beliau Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas afshus salamah wa at'imut ta'am wa silur arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang lain tidur, kalian akan masuk surga dengan tentram. Dan di antara sabdanya juga, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak masuk surga yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Antar mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dan masih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW lainnya yang besar pengaruhnya dalam menciptakan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat Muslim, sehingga masyarakat pada zaman sahabat dikenal sebagai contoh masyarakat yang ideal
dan menjadi panutan sepanjang sejarah. Di sisi lain, kepribadian Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang sangat agung, berwibawa dan berakhlak mulia, sangat besar perannya dalam mengarahkan masyarakat baru di Madinah yang mampu mengatasi berbagai rintangan di depannya. Perjanjian dengan kaum Yahudi. Keberadaan kaum Yahudi sebagai bagian masyarakat Madinah tidak dapat dipungkiri, walaupun mereka membenci Islam dalam dirinya, tapi sampai saat ini mereka tidak menampakkan permusuhan. Karena itu Rasulullah SAW merasa perlu mengadakan perjanjian dengan mereka untuk semakin menguatkan sendi-sendi masyarakat Madinah. Inti dari perjanjian tersebut adalah saling menjaga keamanan bersama, saling menasehati, saling membantu, saling membela dari serangan musuh, menghormati kepercayaannya masing-masing dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Dan jika ada pertikaian di antara mereka, maka rujukannya adalah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan demikian, lengkaplah sudah Rasulullah SAW telah membentuk satu masyarakat yang tertata sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa masyarakat di Madinah ketika itu adalah sebuah negara berdaulat dengan kekuasaan yang sah dan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Perang melawan orang kafir. Meskipun Rasulullah SAW serta para sahabat telah hijrah ke Madinah dan mulai mapan tinggal di sana, namun hal tersebut tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berdiam diri. Mereka justru gencar melakukan ancaman dan rencana penyerangan. Hal tersebut tidak dianggap remeh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan. Dalam kondisi yang menegangkan seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan syiar Allah. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Namun demikian, setelah turunnya ayat tersebut, tidak serta-merta Rasulullah SAW mengadakan peperangan terhadap kaum kafir Quraisy yang saat itu memang masih sangat kuat. Langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah menguasai jalur perdagangan kaum Quraisy antara Mekah dan Syam. Untuk itu Rasulullah SAW meletakkan dua strategi jitu. Pertama, mengadakan perjanjian dengan suku-suku di sekitar jalur perdagangan tersebut dan tidak mengganggu mereka. Kedua, membentuk dan mengirim tim-tim patroli untuk tugas pengintaian dan antisipasi kemungkinan terjadinya serangan musuh. Juga untuk mengetahui seluk-beluk jalan keluar kota Madinah atau jalan menuju Mekah. Tercatat beberapa kejadian pada waktu itu, di mana satu regu yang ditugaskan Rasulullah SAW melakukan patroli militer dan nyaris sempat terjadi beberapa kali bentrokan, namun tidak sampai membesar. Sekaligus sebagai isyarat kepada kaum Yahudi dan Arab Badui akan kekuatan kaum muslimin, juga peringatan bagi kaum Quraisy tentang hal tersebut. Di antara tim yang cukup dikenal adalah tim yang dipimpin Abdullah bin Jahash. Tim ini diutus pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi, terdiri dari 12 orang muhajirin. Rasulullah SAW membekali tim ini dengan sepucuk surat yang tidak boleh mereka buka kecuali setelah perjalanan 2 hari. Lalu setelah 2 hari perjalanan, surat tersebut mereka buka. Isinya adalah, jika kalian telah membaca suratku, berjalanlah menuju Nakhlah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Intailah rombongan Quraisy dan informasikan kepada kami beritanya. Karenanya tim ini dikenal dengan Saraya Nakhlah. Namun di luar perencana, tim ini melakukan penyergapan terhadap kafilah dagang Quraisy tersebut, sehingga ada di antara mereka yang terbunuh dan tertawan, serta harta mereka dirampas.
Padahal saat itu masih bulan Rajab yang dikenal masyarakat Arab sebagai bulan suci yang tidak boleh ada pembunuhan dan peperangan. Karenanya tindakan mereka tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Nah, sudah sampai 7 halaman ya kepada jazakumullahu khairan kepada Uktina Dwi Yusya. Untuk pembacaan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Uktina Eka Nurjannah. Nah, kepadanya Ana persilakan. Orang-orang kafir yang mendengar berita itu segera menyebarkan isu negatif bahwa kaum muslimin telah melanggar perintah Allah, sehingga terjadi berbagai komentar dalam masalah ini. Namun Allah Ta'ala menurunkan wahyunya untuk menjawab tuduhan orang kafir tersebut. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, menganiaya dan menindas Islam dalam kaum muslimin, lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan kaum musyrikin selama ini terhadap kaum muslimin di tanah haram jauh lebih besar dan melanggar ajaran Allah Ta'ala daripada tindakan sejumlah sahabat waktu itu yang berperang di bulan haram. Perubahan arah kiblat. Pada bulan berikutnya, Sya'ban tahun 2 Hijriah, turun perintah Allah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis atau Palestina ke Masjidil Haram. Hal tersebut mengisyaratkan sebuah babak baru perjuangan Rasulullah SAW yang mengisyaratkan akan berhasil menundukkan kiblat tersebut dari tangan kaum musyrikin. Perang Badar Kubro. Pada bulan Ramadan tanggal 2 Hijriah. Perang pertama yang sangat menentukan. Sebab-sebab peperangan. Rasulullah SAW memerintahkan Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid menuju ke arah utara untuk tugas pengintaian. Setelah mereka tiba di sebuah tempat di Haura dan menetap beberapa lama di sana, akhirnya mereka mendapatkan informasi akurat bahwa kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa hasil dagangan sangat banyak sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Mereka segera kembali ke Madinah dan menginformasikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah SAW, hal ini merupakan kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada kaum Quraisy, baik secara militer, politik, maupun ekonomi. Beliau segera mengumumkan kepada para sahabat bagi siapa yang bersedia, hendaknya bersiap-siap menghadang kafilah dagang Quraisy. Rasulullah SAW tidak mewajibkan hal tersebut dan menyerahkan keputusannya kepada para sahabat. Karena itu, tidak semua sahabat saat itu menyambut seruan beliau SAW. Mereka mengira hal tersebut sama seperti pengiriman pasukan sebelumnya yang hanya memerlukan kekuatan kecil dan tidak mengira akan terjadi peperangan besar. Akhirnya, sahabat menyatakan kesediaannya berjumlah 314 orang saja. Itu pun mereka tidak mempersiapkannya secara maksimal sebagaimana halnya menghadapi sebuah peperangan. Pasukan penunggang kuda hanya 2 orang. Sedang onta yang tersedia berjumlah 70, dinaiki secara bergantian oleh 2 atau 3 orang. Kemudian berangkatlah mereka menuju Badar. Sementara itu, Abu Sufyan dengan kecerdikannya yang mengepalai kafilah dagangnya sudah memperkirakan akan terjadinya sesuatu. Karena itu, kehati-hatiannya selalu dijaga.
Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya dia dapat memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan menyergapnya. Seketika itu juga dia sewa Domdom bin Amr al-Ghifari untuk segera ke Mekah meminta bantuan. Setibanya di Mekah, Domdom berteriak dengan keras meminta kaum Quraisy untuk membela Abu Sufyan yang terancam serangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Persiapan pasukan musyrikin. Penduduk Mekah segera bersiap-siap mengirim pasukannya untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Akhirnya terkumpul tentara dengan persenjataan lengkap berjumlah 1.300 orang, 100 kuda, 600 baju besi, dan sekian banyak onta yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Panglima perang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Lalu berangkatlah mereka menuju kota Madinah. Namun di tengah perjalanan, mereka kembali menerima surat dari Abu Sufyan bahwa kafilahnya berhasil menghindar dari sergapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dia meminta mereka kembali ke Mekah. Dengan kesombongannya, Abu Jahal menolak kembali ke Mekah. Dia justru bersikeras membawa pasukannya ke Badar. Namun sebagian pasukannya yang berjumlah 300 orang ada yang kembali ke Mekah dan tidak ikut dalam peperangan Badar. Kini tentara kafir Quraisy tinggal berjumlah 1.000 orang. Tentara kaum muslimin dalam kebimbangan. Setelah mengetahui kedatangan pasukan kafir Quraisy dan mereka semakin dekat ke Badar, sementara kafilah Abu Sufyan telah menghindar semakin jauh tak terkejar, tentara kaum muslimin berada dalam kebimbangan. Akankah mereka harus menghadapi pasukan Abu Jahal yang jumlahnya jauh lebih besar dengan persenjataan lengkap, sementara mereka berjumlah sangat sedikit dengan persenjataan apa adanya? Majelis musyawarah dan hasil keputusan. Menghadapi kondisi yang kritis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Sebagian pasukan ada yang khawatir menghadapi pertempuran berdarah tersebut, sebagaimana Allah kisahkan dalam ayatnya, yang artinya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata, atau mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau pada kematian. Sedang mereka melihat sebab-sebab kematian tersebut. Quran Surat Al-Anfal ayat 5. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat menghadapi pasukan kafir Quraisy dan siap menanggung berbagai kemungkinan yang terjadi. Maka mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi pasukan musyrikin. Kecerdikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali informasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berupaya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pasukan musuh. Bahkan tampak dari sana bagaimana kecerdikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali informasi dengan tetap menjaga rahasia dirinya. Tidak jauh di sekitar markas pasukan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan seorang tua dari suku Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang berita dua pasukan, Quraisy dan pasukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua tersebut berkata, "Saya tidak akan kabarkan kalian sebelum kalian kabarkan siapa kalian. Jika kamu kabarkan kepada kami akan kabarkan kepadamu siapa kami." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Oh, jadi berita tukar berita." Ya. Orang tua itu mulai mengabarkan bahwa jika semua informasi yang dia dengar benar, pasukan Muhammad sudah berada di tempat ini dan ini, sedang pasukan Quraisy sekarang sudah berada di tempat ini dan ini. Setelah selesai mengabarkan hal tersebut, tak lupa orang tua tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dari mana kalian?" sambil pergi tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dari ma' atau air."
Orang tua itu termangu-mangu sambil bertanya-tanya, suku Mak yang mana? Mak yang Irak. Di lain waktu, pasukan kaum muslimin berhasil menangkap 2 orang bocah yang sedang mengambil air untuk memberi minum pasukan Mekah. Terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan kedua anak tersebut. Ada berapa jumlah mereka? Banyak, jawab mereka. Berapa persisnya? Kami tidak tahu. Berapa onta yang disembelih tiap hari? Kadang 9, kadang 10. Kalau begitu jumlah mereka antara 900 hingga 1000 pasukan. Kaum muslimin lebih dahulu menempati lokasi strategis. Pasukan kaum muslimin terus bergerak menuju Badar agar tiba lebih dahulu dan dapat menguasai sumber-sumber air di Badar. Maka di waktu Isya, mereka tiba di sumber air terdekat dan berhenti di sana. Khobab bin Munzir sebagai ahli strategi militer bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tempat ini? Apakah ini merupakan ketetapan Allah sehingga kita tidak dapat maju atau mundur darinya, atau ini cuma pendapatmu dan siasat perang?" Tidak, ini cuma pendapat saya dan siasat perang, jawab Rasulullah SAW. Kalau begitu ya Rasulullah, ini bukan tempat yang cocok. Bangunkan pasukan untuk menuju mata air yang lebih dekat lagi dengan pasukan musuh. Lalu kita bermarkas di sana dan kita rusak mata air lainnya. Lalu kita buat kolam dan kita penuhkan dengan air, sehingga kita bisa minum sedang mereka tidak. Engkau telah memberikan pendapat yang bagus, puji Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW dan pasukannya bangkit dan melakukan apa yang diusulkan Khobab bin Munzir. Setelah itu dibuatkan panggung untuk tempat Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pusat komando dan antisipasi jika terdesak. Lalu dipilih seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin pasukan pengawal Rasulullah SAW di pusat komando tersebut. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan kepada pasukan. Kemudian beliau melalui malamnya dengan sholat di sebuah pangkal pohon, sementara kaum muslimin dapat tidur dengan tenang, penuh rasa percaya diri untuk menghadapi pertempuran keesokan harinya. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menakutkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu." Malam itu tepatnya malam Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Perpecahan pada tentara Quraisy dalam Afwan, jazakumullah khairan kepada Uktina Eka Nurjana. Pembacaan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ukti Faridah Aulia. Kepadanya Ana persilakan. Terima kasih kepada Ukhti Aina atas kesempatan yang telah diberikan. Pembahasan selanjutnya, perpecahan pada tentara Quraisy dalam menghadapi pertempuran. Sementara itu, di kalangan pasukan Quraisy terjadi perselisihan antara mereka yang berniat mengurungkan peperangan dengan mereka yang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Namun atas kemauan keras Abu Jahal, akhirnya mereka menetapkan untuk tetap mengadakan peperangan menghadapi pasukan Rasulullah SAW. Kedua pasukan saling berhadapan. Pada hari yang telah ditentukan, kedua pasukan yang telah siap berperang sudah saling berhadapan satu sama lain. Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan perangnya, seraya berpesan kepada mereka agar tidak memulai peperangan kecuali ada komando khusus darinya. Adu tanding. Sebelum memulai peperangan, pasukan Quraisy mengeluarkan 3 tentaranya untuk mengajak adu tanding kepada pasukan muslimin. Mereka adalah Utsbah dan saudaranya, Syaibah bin Rabi'ah, serta Walid bin Utsbah. Menanggapi hal tersebut,
Dari pasukan kaum muslimin, keluar 3 orang prajurit dari kalangan Ansor. Namun dengan sombong, mereka ditolak oleh ketiga prajuritku mereka sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, serta Ali bin Abi Thalib untuk meneladani mereka. Maka Ubaidah yang saat itu masih sangat muda, untuk menghadapi Utsbah bin Rabi'ah, sementara Hamzah menghadapi Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib menghadapi Walid bin Utsbah. Hamzah dan Ali tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengalahkan dan membunuh lawannya. Sementara Ubaidah baru dapat mengalahkan lawannya setelah dibantu oleh Hamzah dan Ali. Sedangkan Ubaidah sendiri luka parah dan kemudian meninggal seusai Perang Badar. Serangan umum dari pihak musuh. Setelah perang tanding selesai, kaum musyrikin yang dipimpin para komandannya dengan beringas langsung menyerbu pasukan kaum muslimin. Namun dengan kesabaran, keteguhan, dan mengharap pertolongan Allah Ta'ala, mereka bertahan menghadapi serbuan kaum musyrikin. Rasulullah SAW yang menyaksikan pertempuran tersebut tak henti-hentinya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemenangan dan pertolongan hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Bahkan beliau berdoa, Allahumma inni tahlak hadhil isabatul yawma la tu'badu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abadan. Ya Allah, jika pasukan ini kalah hari ini, maka engkau tidak disembah. Ya Allah, jika engkau kehendaki, engkau tidak disembah lagi hari ini. Abu Bakar mengembalikan selendang tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Cukuplah ya Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabb-Mu." Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikatnya, "Anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba." Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-12. Kemudian kepada Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman, Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surat Al-Anfal ayat ke-9, yang artinya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka setelah itu, datanglah bantuan Allah Ta'ala berupa para malaikat yang datang dengan berbaris. Rasulullah SAW yang mengetahui hal tersebut sangat gembira dan sangat memberitahukan dan segera memberitahu Abu Bakar yang berada di sampingnya tentang hal tersebut. Serangan balik dan kekalahan musuh. Setelah beberapa lama pasukan kaum musyrikin menyerbu, kaum muslimin terus bertahan dengan kokoh dan tidak dapat dilumpuhkan. Bahkan banyak pasukan kaum musyrikin yang menemui ajalnya. Hal tersebut tentu saja membuat mental kaum musyrikin menjadi jatuh. Pada kondisi seperti itulah, Rasulullah SAW memberikan komando untuk melakukan serangan balik terhadap kaum musyrikin. Maka dengan semangat yang semakin membara, pasukan kaum muslimin balik menyerbu kaum musyrikin yang sudah melemah semangatnya. Kekuatan kaum muslimin semakin besar dengan bantuan para malaikat dalam barisan mereka. Sehingga banyak pasukan Quraisy yang tewas dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Akhirnya sedikit demi sedikit kekalahan kaum musyrikin semakin tampak. Peperangan sudah mulai berakhir. Pasukan kaum musyrikin banyak yang lari tunggang langgang dikejar-kejar kaum muslimin. Tinggal Abu Jahal dan beberapa orang pasukannya yang melindunginya tetap bertahan dengan kesombongannya. Namun, serbuan pasukan kaum muslimin yang bertubi-tubi membuat mereka tumbang satu persatu. Hingga akhirnya Abu Jahal terbunuh oleh 2 orang anak muda yang bernama Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awiz bin Afra. Setelah kematian Abu Jahal, peperangan Badar berakhir dengan kekalahan besar di pihak kaum musyrikin. Di kalangan mereka terbunuh 70 orang. Sebagian besar adalah para panglima perang dan tokoh-tokoh Quraisy, dan yang tertawan juga 70 orang. Sedangkan di pihak kaum muslimin
Ada 14 orang yang mati syahid. Setelah peperangan, penduduk Mekah menerima berita kekalahan pasukan mereka dengan kesedihan mendalam. Namun mereka dilarang meratapi sanak saudara mereka yang mati dalam perang Badar, agar kaum muslimin tidak bergembira dengan keadaan tersebut. Ada kisah unik dalam hal ini. Ada orang tua dari mereka yang kehilangan 3 anaknya. Sudah berhari-hari ingin menumpahkan kesedihannya. Namun karena dilarang meratap, hal tersebut dia tahan dalam dirinya. Hingga suatu hari terdengar suara ratapan wanita. Maka orang tersebut memerintahkan anaknya untuk menyelidiki, apakah kini sudah dibolehkan meratapi kematian? Ternyata setelah diselidiki, wanita tersebut sedang meratapi ontanya yang hilang. Setelah peperangan, Rasulullah SAW masih menetap di Badar selama 3 hari. Saat itu sempat terjadi perbedaan di kalangan para sahabat tentang ghanimah perang. Karena ada sebagian sahabat yang langsung berhadapan dengan musuh dan mengumpulkan ghanimah. Ada sebagian lagi yang menjaga Rasulullah SAW sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW meminta semua ghanimah dikumpulkan. Dalam hal ini, turunlah wahyu dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Kembali ke Madinah dengan sambutan meriah. Setelah 3 hari, Rasulullah SAW dan pasukannya bergerak kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah dan tawanan perang. Di tengah perjalanan, harta rampasan perang yang sebelumnya beliau kumpulkan dibagi sama rata kepada pasukannya setelah sebelumnya diambil 1/5-nya. Setiba di Madinah, pasukan disambut meriah oleh kaum muslimin penduduk Madinah. Di sisi lain, hal tersebut menimbulkan ketakutan musuh-musuh Islam di Madinah dan sekitarnya. Maka banyak di antara penduduk Madinah yang masuk Islam. Termasuk di antaranya Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya menyatakan masuk Islam secara lahir. Atau beliau termasuk ke dalam golongan orang munafik. Sejumlah tawanan perang Rasulullah SAW bagi kepada para sahabatnya dengan pesan agar diperlakukan dengan baik. Soal tawanan perang. Mengenai kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang, Rasulullah SAW meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berpendapat agar mereka memberikan tebusan untuk kebebasan mereka. Sedangkan Umar berpendapat agar mereka semuanya dibunuh saja. Akhirnya Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Maka setiap tawanan diperintahkan untuk membayar 4.000 dirham sebagai tebusannya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki harta, sebagai tebusannya diperintahkan untuk mengajarkan kaum muslimin baca tulis hingga mampu. Namun demikian, keputusan yang Allah kehendaki sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab. Maka keesokan harinya Allah turunkan ayat yang menegur keputusan tersebut sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nani nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpakan siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surat Al-Anfal ayat 67 sampai dengan 68. Kisah tentang Perang Badar ini banyak Allah kisahkan dalam surat Al-Anfal. Pengaruh Perang Badar.
Kemenangan kaum muslimin di sisi lain menimbulkan sikap permusuhan di berbagai kalangan. Yang pertama, kaum musyrikin Mekah menyatakan secara terang-terangan kesiapan mereka untuk membalas kekalahan pada Perang Badar. Yang kedua, kelompok Yahudi secara terang-terangan menampakkan kebencian terhadap kaum muslimin, meskipun mereka telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kaum munafik, yaitu kelompok yang berpura-pura masuk Islam, padahal sebenarnya mereka membenci dan memusuhi Islam. Mereka tidak kalah berbahaya dari yang lain. Yang keempat, kelompok masyarakat Badui yang belum masuk Islam, yang merasa khawatir dengan kemenangan Islam akan membuat mereka tidak banyak berkutik untuk menjarah barang-barang dagangan para saudagar yang lewat di kampung-kampung mereka. Nah, sudah sampai 7 halaman. Jazakumullah khairan kepada Ukhtina Farida Aulia. Untuk pembacaan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ukhtina Fikratus Sabita. Kepadanya, Ana persilakan. Naam, terima kasih Aina. Perang Bani Koinoko. Bani Koinoko adalah salah satu suku Yahudi yang hidup di perkampungan khusus mereka di Madinah. Perang ini berawal dari kebencian kaum Yahudi atas kemenangan kaum muslimin terhadap orang kafir Quraisy. Dengan berbagai macam cara mereka menghembuskan perpecahan dan fitnah di kalangan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali menasihati mereka dan menyerukan mereka kepada Islam. Namun hal tersebut justru semakin membuat mereka angkuh dan mengejek kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar atas ulah mereka. Hingga suatu saat, ketika seorang wanita muslimah belanja di pasar mereka, orang-orang Yahudi melecehkannya dengan meminta agar wanita tersebut menyingkap jilbabnya. Tentu saja wanita tersebut menolaknya. Kemudian seorang penjual perhiasan mengikat ujung pakaiannya tanpa dia ketahui. Sehingga ketika dia berdiri, tersingkaplah aurat wanita tersebut diiringi derai tawa orang-orang Yahudi di sekitarnya. Wanita itu berteriak, kemudian salah seorang sahabat datang menolong dan langsung membunuh pelakunya. Namun kemudian orang-orang Yahudi menggeroyok dan membunuhnya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengumpulkan tentaranya dan memberikan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu mereka menuju Bani Quraiko. Ketika melihat kedatangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi segera berlindung di balik benteng-benteng mereka. Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka dengan rapat selama 15 hari pada bulan Syawal hingga awal Dzulqa'dah tahun kedua Hijriah. Akhirnya Bani Qainuqa menyerah karena ketakutan melanda mereka. Lalu mereka menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gaya kemunafikannya membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membunuh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengusir mereka dari kota Madinah agar tidak tinggal berdampingan dengan kaum muslimin. Setelah itu, masih ada lagi beberapa peperangan yang berhasil diatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Untuk lebih menunjukkan ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, beliau memerintahkan untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi yang paling dengki terhadap Islam dan kaum muslimin, dan secara terang-terangan sering menyakiti kaum muslimin. Hal tersebut semakin besar pengaruhnya karena dia orang terpandang di kaumnya, kaya raya dan penyair. Tugas tersebut dilaksanakan oleh para sahabat yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Hal ini semakin menambah kegentaran orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika ada yang bertindak sewenang-wenang terhadap kaum muslimin. Perang Uhud. Setahun sudah kaum musyrikin Mekah mempersiapkan segala sesuatu untuk menuntut dendam kesumat mereka terhadap kaum muslimin di Madinah. Mereka menggalang kekuatan besar-besaran yang membuka pintu selebar
dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin menyumbang dalam upaya tersebut. Mereka menyambutnya dengan penuh antusias sehingga terkumpul 1.000 onta dan uang sebanyak 50.000 dinar. Dalam pada itulah Allah turunkan ayatnya, Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang di jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Setelah segala persiapan telah final, kaum musyrikin berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan dari suku Quraisy dan sekutu-sekutunya. Bahkan mereka juga menyertakan pula kaum wanita sebanyak 15 orang agar pasukannya berperang sampai mati demi menjaga martabatnya. Sementara itu, hewan tunggangan yang tersedia berjumlah 3.000 onta dan 200 kuda ditambah 700 baju besi. Komando umum dipegang oleh Sufyan bin Harb. Komandan penunggang kuda dipegang oleh Khalid bin Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sedang bendera dipegang oleh Bani Abduddar. Pasukan Quraisy mulai bergerak menuju Madinah. Sementara itu di Madinah Rasulullah SAW menerima berita rinci tentang keadaan pasukan Quraisy dari pamannya, Abbas, yang mengirim utusannya ke Madinah. Penduduk Madinah diperintahkan bersiaga penuh. Kaum laki-lakinya selalu menyandang senjata walaupun mereka sedang sholat. Pasukan Quraisy semakin mendekati kota Madinah hingga akhirnya mereka singgah di sebuah tempat dekat Jabal Uhud. Di Madinah, Rasulullah SAW berembuk dengan para sahabatnya tentang bagaimana cara menangkis serbuan kafir Quraisy tersebut. Majelis musyawarah. Menghadapi kondisi yang genting tersebut, Rasulullah SAW mengajak para sahabat terpilih untuk bermusyawarah. Pada awalnya, Rasulullah SAW menawarkan agar kaum muslimin bertahan di Madinah, dengan tujuan jika kaum musyrikin masuk menyerbu, langsung dihalau oleh kaum muslimin dari balik-balik lorong dan kaum wanita dari atas rumah. Pendapat ini langsung disetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong munafik yang saat itu hadir sebagai tokoh dari kaum Khazraj. Namun, persetujuannya bukan karena strategi perang, tapi lebih karena keinginannya untuk tidak ikut dalam peperangan dan tidak diketahui oleh kaum muslimin. Akan tetapi, sejumlah sahabat mengusulkan agar kaum muslimin keluar kota Madinah menghadapi pasukan kaum Quraisy, sekaligus untuk membuktikan bahwa mereka bukan kaum pengecut. Rasulullah SAW akhirnya menerima usulan tersebut dan segera menyerukan kaum muslimin untuk bersiap-siap menghadapi pertempuran. Sebagai tanda kesiapannya, beliau SAW mengenakan baju besi dan melengkapinya dengan senjata. Para sahabat yang tadinya setengah memaksa Rasulullah SAW keluar kota Madinah agak sungkan dan merasa menyesal atas desakan mereka. Namun dengan tegas Rasulullah SAW menjawab, pantang bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang, menanggalkannya kembali hingga ketentuan Allah ditetapkan antara dia dengan musuhnya. Pasukan kaum muslimin terdiri dari 1.000 orang, 100 orang diantaranya mengenakan baju perang dan 50 pasukan berkuda. Abdullah bin Umi Maktum diperintahkan menjaga kota Madinah sekaligus memimpin sholat orang-orang yang masih tinggal di Madinah. Pembelatan Abdullah bin Ubay dan konco-konconya. Di tengah perjalanan, ketika musuh sudah dekat dan mereka dapat saling memandang, Abdullah bin Ubay melakukan pembelatan. Dia bersama 300 orang pasukan membelot mundur dari pertempuran dengan alasan bahwa peperangan berarti membunuh diri sendiri. Dia pun mengungkit-ungkit sikap Rasulullah SAW yang lebih menuruti pendapat selain dirinya.
Sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang munafik tersebut adalah terjadinya kekacauan dan kebimbangan di kalangan pasukan kaum muslimin. Dan hampir saja ini terjadi. Namun Allah Ta'ala segera meneguhkan hati mereka untuk melanjutkan pertempuran. Idhamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 122. Sedangkan terhadap orang-orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Ali Imran ayat 167. Rasulullah beserta pasukannya yang tinggal 700 orang meneruskan perjalanan menuju Gunung Uhud. Sesampainya di Uhud, beliau segera menyiapkan pasukannya. Beliau meminta 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansori untuk mengambil posisi di sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Berjarak sekitar 500 meter dari markas utama pasukan kaum muslimin. Tujuannya adalah agar mereka melindungi kaum muslimin dan agar musuh tidak datang dari belakang mereka. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar jangan turun apapun yang terjadi sebelum mendapat perintah darinya. Sementara itu, sisa pasukan lainnya sebagian berada di sayap kanan dipimpin oleh Munzir bin Amr, sebagian lagi di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sedangkan barisan terdepan dipilih prajurit-prajurit yang dikenal ketangguhannya dan keberaniannya dalam berperang yang sebanding dengan jumlah 1.000 orang. Demikianlah pasukan kaum muslimin telah siap bertempur pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Adapun pasukan kaum musyrikin disusun dengan cara berbaris. Komandan utamanya Sufyan bin Harb, sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, sedang sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara itu, kaum wanita musyrik ikut juga berpartisipasi dengan memberi semangat pasukan. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Memompa semangat jihad. Sebelum pertempuran, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada pasukannya untuk bersabar dan berjuang habis-habisan. Lalu beliau mengeluarkan pedangnya seraya berkata, siapa yang mengambil pedang ini dan memenuhi haknya? Siapa yang mengambil pedang ini dan memenuhi haknya? Beberapa orang berebut untuk mengambilnya, hingga kemudian datang Abu Dujanah seraya berkata, apa hak pedang tersebut ya Rasulullah? Engkau tebas wajah musuh dengannya hingga mereka tunduk, sabda Rasulullah. Saya akan mengambilkan hak untuknya ya Rasulullah, katanya dengan lantang. Akhirnya pedang tersebut diberikan kepadanya. Abu Dujanah terkenal pemberani. Apabila sudah timbul amarahnya, maka dia memakai ikat kepala merah di kepalanya. Jika demikian, maka orang-orang mengetahui bahwa dia akan berperang hingga mati. Setelah mengambil pedang tersebut dan mengikat tali merah di kepalanya, dia berjalan di antara barisan dengan angkuh. Saat itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci Allah, kecuali dalam kondisi seperti ini. Awal pertemuan. Syukran, jazakumullah khairan kepada Ukhtina Sabita sudah
membacakan kepada kami 7 halaman. Pembacaan yang berikutnya mungkin atau sudah. Ya, untuk sementara dicukupkan dulu. Ana mau memberitahu jazakallahu khairan buat akhwat yang sudah membaca. Ana mau memberitahu untuk ini, Antuna bisa download kebetulan dengan tidak bermaksud untuk apa ya, untuk merugikan. Ternyata di internet itu sudah ada yang bisa di-download PDF drive-nya tentang buku fikih sirah. Apakah ada yang sudah punya? Iya. Coba Antuna download di sini ya. Nanti akan Ana hapus. Silakan dicatat ya. Ya, alamatnya di sini. Antuna bisa download. Kemudian terutama yang di halaman 332. Ada tasyrik azan, kemudian tasyriknya pemindahan arah kiblat, kemudian tentang syariat puasa, zakat, dan jihad. Ya, di sini sudah ya. Ini di screenshot atau ditulis ini? Ya, Antuna pelajari tentang beberapa tasyrik dari azan, pemindahan arah kiblat, puasa, zakat, dan jihad. Bersama dengan hikmahnya. Maaf. Aisyah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya. Aisyah. Iya, Ustazah. Ya, insya Allah disambung kembali pekan depan. Buku tadi itu buku fikih sirah oleh Profesor Dr. Zaid, itu digunakan oleh Ustadz Syafiq di kajian sirah. Ya, itu terjemahan ya. Kemudian ya, yang berkaitan dengan materi kali ini, materi pengantar studi Islam yang tadi Ana sebutkan dari halaman 332 sampai halaman 359. Kalau Ana sendiri tidak berani untuk menyebarkan karena itu punya penerbit. Yang Ana sebarkan di e-learning itu yang memang free download. Free download, bebas di download. Tidak ada hak ciptanya. Tadi Ana lihat juga tidak ada tulisan untuk hak ciptanya, cuman Ana
masih menghargai penerbitnya. Jadi antum download di sana. Kita akhiri sampai di sini. Kita sambung lagi di pekan depan. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah membacakan, dan juga untuk Ubaidah Hafiyun dan Ukti Al-Aina ya. Ya, barakallahu fikunna. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan khairan. Ustazah.